Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana Harry Maguire tampil gemilang dengan berhasil membawa MU meraih kemenangan perdana di Liga Champions. Sementara Arsenal akan menyusun beberapa rencana besar pada bursa transfer musim dingin mendatang. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Liga Champions, di mana Bayern Munchen semakin kokoh di puncak klasemen grup A setelah mengalahkan Galatasaray dengan skor 1-3. Sementara itu, kemenangan perdana akhirnya didapatkan oleh MU yang berhasil menumbangkan FC Copenhagen lewat 1 gol Harry Maguire. Bayern Munchen kembali meraih hasil positif usai mengandaskan perlawanan Galatasaray dengan skor 1-3. Kingsley Coman membuka keunggulan usai mencetak gol di menit 8. Sayang, Galatasaray berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Mauro Icardi di menit 30. Harry Kane dan Jamal Musiala sukses mencetak gol yang membawa keunggulan untuk di Rotten. Manchester United secara dramatis menekuk FC Copenhagen lewat skor tipis 1-0. Harry Maguire membawa Manchester United unggul di menit 72. Setelah unggul, setan merah justru gagal memperbesar papan skor. FC Copenhagen justru mendapat hadiah penalti di menit akhir laga akibat pelanggaran dari Scott McTominay. Namun Andre Onana tampil sebagai penyelamat usai menepis eksekusi penalti Jordan Larsen. Hasil ini memperpanjang napas setan merah untuk lolos ke fase gugur. Arsenal berhasil menumbangkan Sevilla dengan keunggulan tipis 1-2 dan menjadi pemuncak klasemen grup B. Sementara Real Madrid semakin dekat untuk lolos ke babak 16 besar setelah menang tipis atas SC Braga dan kini kokoh di puncak klasemen grup C. Arsenal berhasil menumbangkan Sevilla dengan keunggulan tipis 1-2. Gabriel Martinelli membuka keunggulan The Gunners usai mencetak gol pada masa injury time babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta menambah keunggulan lewat Gabriel Jesus di menit 53. Namun Sevilla sempat memperkecil kedudukan melalui Nemanja Gudelj di menit 58. Kini Arsenal memimpin klasemen sementara grup B dengan mengemas 6 poin. Real Madrid kembali melanjutkan tren positif mereka setelah memperdaya SC Braga dengan skor 1-2. Jude Bellingham kembali menjadi bintang penyelamat Los Blancos. Gelandang asal Inggris ini berhasil mencetak gol pada menit 61 pertandingan. Sedangkan 1 gol Real Madrid lainnya dilesakan melalui Rodrigo di menit 16. Kemenangan ini membuat Real Madrid semakin dekat untuk lolos ke babak 16 besar. Napoli berhasil meraup kemenangan setelah mampu mengalahkan Union Berlin dengan skor 0-1. Satu-satunya gol Partenopei dilesakan lewat Giancomo Raspadori di menit 65. Tambahan 3 poin ini membuat Napoli membuntuti Real Madrid di peringkat kedua klasemen grup C. Inter Milan sukses menumbangkan RB Salzburg dengan skor 2-1 lewat gol Alexis Sanchez dan Hakan Calhanoglu. Hasil serupa juga didapat oleh Real Sociedad yang menang tipis usai membekuk Benfica dengan skor 0-1. Inter Milan berhasil menekuk RB Salzburg dengan skor 2-1 pada pertandingan ketiga grup D Liga Champions. Alexis Sanchez membawa Nerazzurri unggul setelah mencetak gol di menit 19. Sayang, di babak kedua Salzburg mampu menyamakan kedudukan melalui Oscar Gluck. Beruntung penalti Hakan Calhanoglu menyelamatkan Inter Milan dari kekalahan. Real Sociedad meraih poin penuh usai menumbangkan Benfica dengan skor tipis 0-1. Skuad La Real baru memecah kebuntuan di menit 63 lewat sontekan Brais Mendes. Benfica gagal menyamakan kedudukan hingga peluit laga berakhir. Raihan ini membuat Sociedad kokoh di puncak klasemen grup D dengan torehan 7 poin. Al Nassr berhasil menumbangkan Al Duhail dengan skor 4-3 pada babak penyisihan grup E Liga Champions Asia. Skuad Al Alami unggul 3 gol melalui Talisca, Sadio Mane, dan Cristiano Ronaldo. Al Duhail sempat memperkecil kedudukan lewat Ismail Muhammad dan Almoez Ali. Namun skuad Al Nassr berhasil memperlebar jarak setelah Ronaldo sukses mencetak gol kedua. 1 gol Michael Olunga nggak mampu menyelamatkan Al Duhail dari kekalahan. Sebagai informasi, laga ini sendiri disaksikan langsung oleh Presiden FIFA yakni Gianni Infantino. Diego Simeone enggan meremehkan kualitas Glasgow Celtic. Pelatih berjuluk El Cholo ini memprediksi skuad The Boys akan menyulitkan skuad asuhannya. Atletico Madrid perlu meraih kemenangan untuk terus bercokol di puncak klasemen.
Los Rojiblancos ingin menjauh dari kejaran Lazio dan Feyenoord di papan atas klasemen grup A. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang partai big match antara PSG melawan AC Milan. Ada Stefano Pioli yang sangat yakin jika Rossoneri bisa menghabisi PSG. Komentar serupa juga dilontarkan oleh Luis Enrique yang berhasil membawa Le Parisien bangkit dengan mampu menumbangkan AC Milan. Stefano Pioli ingin anak asuhnya tampil beringas saat berjumpa dengan Paris Saint-Germain. Seperti diketahui, Rossoneri sendiri masih belum mencetak gol di 2 laga terakhir Liga Champions. Pioli menuntut anak asuhnya tampil solid dan efisien saat berada di depan gawang lawan. AC Milan mengincar poin penuh untuk terus bersaing memperebutkan tiket ke fase gugur. Luis Enrique ingin meraih poin penuh menghadapi AC Milan di pertandingan lanjutan fase grup F Liga Champions. Dirinya menilai Le Parisien diuntungkan karena bermain di kandang sendiri. Enrique mengaku sudah meramu taktik untuk mengatasi permainan Rossoneri. Mantan pelatih timnas Spanyol itu menuntut anak asuhnya membombardir pertahanan AC Milan tanpa ampun. Eddie Howe percaya diri jika Newcastle United bisa mengalahkan Borussia Dortmund dan mengamankan puncak klasemen grup F. Sementara itu, Pep Guardiola menuntut para pemainnya untuk menunjukkan mentalitas pemenang meskipun hanya menghadapi Young Boys. Eddie Howe merasa Newcastle United akan bisa menyulitkan Borussia Dortmund. Dirinya percaya diri dapat kembali memetik poin penuh untuk mengamankan puncak klasemen. Namun Eddie Howe tetap menuntut anak asuhnya untuk bermain sebaik mungkin. Pelatih asal Inggris itu tetap mewaspadai kekuatan di Borussen yang juga mengincar kemenangan. Pep Guardiola meminta anak asuhnya tampil Spartan saat berjumpa dengan Young Boys. Dirinya ingin The Citizens kembali menunjukkan mental juara untuk menguasai grup G. Ex-pelatih Barcelona itu mengaku puas dengan performa Manchester City di awal musim ini. Sebab beberapa pilar kunci seperti John Stones dan Jack Grealish kembali dapat diandalkan. Xavi Hernandez berharap FC Barcelona mampu menghabisi Shakhtar Donetsk dengan keunggulan telak. Dirinya menuntut Blaugrana kembali melanjutkan tren kemenangan di fase grup. Xavi menganggap Shakhtar Donetsk bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Kemenangan atas mereka akan membuat El Barca semakin dekat meraih tiket ke fase gugur. Arsenal akan merogoh kocek besar untuk menggait 4 pemain baru di bursa transfer musim dingin mendatang. Masih dari rumah transfer klub Liga Inggris, di mana Manchester City menyaingi Real Madrid dan Liverpool dalam perburuan Jamal Musiala. Arsenal berambisi menggait 4 pemain anyar demi melengkapi kedalaman skuad. Ivan Toney dan Oli Watkins menjadi bomber incaran The Gunners di bulan Januari. Arsenal juga ingin memperkuat sektor winger dengan mengincar Dani Olmo dan Pedro Neto. Namun, ambisi ini bakal sukar diwujudkan akibat minimnya dana transfer The Gunners. Cedric Soares, Muhammad Elneny, serta Edin Ketia bakal dilepas demi menambah dana transfer. Manchester United dirumorkan akan menggait wonderkid asal Spanyol yakni Javi Guerra. Manajemen The Red Devil akan memboyongnya ke Old Trafford pada musim dingin nanti. Namun, setan merah harus bergerak cepat mengingat Guerra juga diminati oleh Newcastle United dan Bayern Munchen. Bintang muda Valencia itu punya klausul pelepasan sebesar 86 juta pounds. Jamal Musiala berkemungkinan besar akan menjadi pemain tersibuk di bursa transfer mendatang. Alasannya, banyak klub raksasa yang menginginkan jasa gelandang asal Jerman tersebut. Selain Real Madrid dan Liverpool, kini Manchester City juga turut memburu tanda tangannya. Aaron Ramsdale jarang mendapat tempat utama di Arsenal sejak kedatangan David Raya. Chelsea disebut ingin memanfaatkan momen tersebut dengan menggodanya untuk bergabung. Akan tetapi The Blues kesulitan mendatangkan Ramsdale ke Stamford Bridge. Pasalnya, manajemen The Gunners sendiri enggan melepas sang kiper ke klub rival. Sandro Tonali terancam mendapat hukuman larangan bermain selama 10 bulan akibat kasus judi ilegal. Di kabar penutup, ada Juventus yang tertarik mendatangkan Calvin Phillips untuk menggantikan posisi Nicolo Fagioli yang mendapat hukuman larangan bermain selama 7 bulan. Sandro Tonali terancam mendapat hukuman larangan bermain selama 10 bulan. Jurnalis Alfredo Pedula mengatakan jika pihak penyelidik masih mempertimbangkan hukuman tersebut. Sebelumnya, pemain Newcastle United itu didakwa telah melakukan kasus perjudian ilegal. Nicolo Fagiolo sudah terlebih dahulu mendapat hukuman larangan bermain selama 7 bulan.
Real Madrid benar-benar serius mendatangkan Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Los Blancos disebut sudah mengajukan penawaran sebesar 50 juta euro atau 841 miliar rupiah. Manajemen menganggap Davies adalah kandidat sempurna untuk melengkapi skuad Los Blancos. Sebab saat ini Madrid hanya mengandalkan Fran Garcia dan juga Ferland Mendy. Juventus berencana mendatangkan Calvin Phillips pada musim dingin mendatang. Menurut media The Telegraph, pemain Inggris itu diboyong untuk menggantikan peran Nicolo Fagioli. Manajemen Bianconeri harus kehilangan Fagioli yang baru saja dihukum karena terlibat kasus judi. Hanya saja Juventus harus bersaing dengan Newcastle United untuk menggaetnya. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Risnan Toko Risnan. Semoga Graham Potter jadi melatih Manchester United biar makin lawak itu klub. Gimana nih guys, kalian setuju nggak? Komen di bawah ya, sampai jumpa.